Cahaya, cahaya muda, cahaya, cahaya muda Indonesia. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى بعداه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها cahaya cahaya muda cahaya cahaya muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar semangatnya dulu, coba ini Cahaya Muda Indonesia, mana tepuk tangannya dulu. Wow, luar biasa. Tadi kita diawali sudah oleh teman-teman aku nih dari Om. Suara yang merdu, sejuk. Dan yang pasti tidak hanya aku yang ada di sini menemani kalian semua, juga pemirsa yang ada di rumah. Yang pasti juga penampilan dari 4 finalis pada malam hari ini akan dikomentari oleh 3 dewan juri yang begitu spesial. Yang pertama aku ingin sapa, assalamualaikum untuk Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ruben, apa kabar Mas? Baik sekali, ini Puasanya aman Mas Ruben? aman dong. Alhamdulillah. Tadi aku diajakin buka jam 4 sama Habib Muhammad. Iya. Luar biasa. Katanya dia salah jam maksudnya. Terus pas ngopinya baru 7:30 tadi. Oh. Salah. Tepuk tangan dulu untuk Habib Nabil. Terima kasih Habib, selamat bertugas. Dan ini pertama kali aku juga bertemu dengan Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Ruben. Siap Pak Ustadz, nanti kita akan bertemu dengan 4 finalis ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Oke, dan itulah dewan juri yang sudah siap untuk memberikan komentar. Belum. Kan ada terakhir dulu. Begini. Bib, nanti Ya. ada terakhir dulu dan ini yang kita tunggu-tunggu. Tuh, dengerin makanya kalimatnya. Iya kan? Harus husnudon berarti ya. Iya nggak boleh begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini dia Habib Muhammad Syahab. Selalu ceria nih Masya Allah, bener-bener nih. Harus dong. Ramadan itu tempat ceria, bukan tempat sedih. Iya, sedih juga sedih, tangisan bahagia. Betul. Iya kan? Tepuk tangan untuk Habib Muhammad. Dan tanya Dewan Juri, malam hari ini kita juga kedatangan para mentor dari para finalis kita malam hari ini. Yang akan menambah hangatnya pada malam hari ini. Assalamualaikum untuk Ustazah Inarotul Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat bertugas Ustazah. Siap. Mas. Baik, kita akan ngasih tahu sama semuanya di mana yang awal untuk 4 finalis yang pertama ini kita akan menuju ke Kampar. Saya mau dengar semangatnya, mana Kampar? Langsung kita lihat penampilan dari duo Z Kampar. Alhamdulillah sangat bersyukur sudah sampai di top 4 besar ini. Ini bukanlah perjalanan yang begitu mudah karena banyak rintangan yang telah duo Z lakukan.
Maka dari itu 2Z Zarani Zakia tidak bisa melangkah sendiri dari top 4 dan mudah-mudahan kalau rezeki maju ke top 3 tentunya 2Z membutuhkan langkah para kampus masing-masing seperti saya Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan saya Zakia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kami meminta doa dan dukungannya khususnya untuk Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, tanah kelahiran kami. Jangan lupa tonton dan dukung 2Z hanya di Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata wassalatu wassalamu ala habibil mustafa amma ba'du. Sahabat Cahaya Muda, mantap. Bonau, Dewan Juri dan komentator juga mantap. Bonau. Ada satu hal yang pasti, namun sampai kini masih menjadi misteri, yakni kematian. Ada 3 misteri tentang kematian itu. Misteri pertama yakni waktul maut atau waktu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia memiliki ambang batas kehidupan. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1436 Hijriah dalam tafsirnya Al-Wajiz jilid 1 halaman 161 menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki batas umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika waktunya tiba, tidak bisa ditunda atau dipercepat sedikit pun. Banyak orang yang sedang frustasi atau putus cinta, lalu teriak, "Ya Allah, matikan saja saya sekarang." Na'udzubillahi min zalik. Misteri kedua yakni makanul maut atau tempat kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sadaqallahul azim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dari penjelasan ayat tadi sahabat Cahaya Muda, Imam Al-Qurtubi yang wafatnya pada tahun 671 Hijriah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 14 menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah yang memegang kunci kotak Pandora. Tentang apa sahabat Cahaya Muda? Tentang bumi mana yang akan memeluk jasad kita. Kita boleh berencana nih, tapi Allah yang menentukan titik terakhir sujud kita. Sahabat Cahaya Muda, mantap. Bonau. Laita konang le dengan kisah sahabat Nabi Sulaiman yang ingin menghindari kematiannya dengan keluar dari istana. Ternyata apa sahabat Cahaya Muda? Ternyata di luar istana takdir kematiannya pun sudah tersurat. La haula wa la quwata illa billah.
Misteri ketiga yakni sebabul maut atau sebab kematian. Ibnu Nabata As-Sa'di yang wafat pada tahun 405 Hijriah dalam syair menyebutkan bahwa wa man lam yamut bisayfi mata bighairi. Siapa yang tidak mati karena pedang, maka ia akan mati dengan sebab lainnya. Ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba jatuh. Ada yang sedang sakit menahun tapi tetap hidup. Tuan-puan, ingatlah hidup ini begitu singkat. Mari kita persiapkan amal sebelum misteri itu menjemput kita. Nas'aluka husnul khatimah indal maut. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Z Kampar. Saya nggak dengar, coba teriakan dari mana pendukungnya 2Z Kampar. Nah, harus begitu ya. Oke, baik. 2Z tenang dulu sebentar. Kita dengarkan komentar dari para dewan juri. Yang pertama Habib Nabil, saya persilakan. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. 2Z, apa kabar nak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Habib. Tadi apa? Mantap bodoh. Masya Allah. Baik. Jadi 2Z ini positifnya ya, jadi apa namanya, ini peningkatan bagus itu ya, luar biasa. Jadi Alhamdulillah. iya, ayatnya lebih banyak ya. Kalau kemarin-kemarin satu ayat penjelasan terlalu banyak, kalau sekarang nih ayatnya 2 ayat. Jadi meningkat, Masya Allah ya. Kemudian keunikannya juga ini lebih berbobot ya. Sampai tadi dikatakan iya, tafsir sampai bukan hanya tafsirnya tapi juga halaman sekian, Masya Allah itu ya. Kemudian tadi juga ada tafsir Imam Al-Qurtubi ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Tahu nggak anakku itu kelebihannya atau khasnya Imam Al-Qurtubi itu apa tafsirnya? Yang Anda tahu aja. Beliau itu ulama pertengahan ya, Habib? Ulama pertengahan. Kekhasan dari tafsirnya kan ada tafsir itu ada yang bahas alfaz ya, lafaz-lafaz kayak Imam As-Suyuti, Imam Al-Mahalli. Ada tafsir yang membahas hadis. Nah kalau ini Anda tahu membahas apa? Ngambil Al-Qurtubi, kenapa? Jadi Al-Qurtubi itu dia membahas fikih. Itu. Jadi tafsir yang khas banyak membahas ayat ini fikihnya, ini fikihnya, ini fikihnya. Jadi kalau Anda mengutip itu terus juga Az-Zuhaili berarti ini mudah-mudahan calon ahli fikih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kelemahannya menurut saya satu, nggak ada hadisnya satupun. Ya, jadi bagus nanti ke depan ada hadis walaupun satu. Quran, hadis, baru syair atau athar atau yang lain-lain. Demikian nak, barakallahu fikum, luar biasa. Insya Allah, terima kasih Habib. Berikutnya untuk Ustadz Erik Yusuf. Bismillah, Masya Allah. Saya ini juri yang baru, jadi melihat ini langsung terpukau, Mas Ruben. Langsung, luar biasa. Pertama adalah untuk menyamakan intonasi dan nada itu sulit sekali loh berdua ini. Ya, tadi kita lihat kompak sekali ya. Berdua ini intonasinya sama, nadanya sama, gerakannya sama. Wah, ini luar biasa. Kayak kembar ya Pak Ustadz ya? Ya ini seperti kembar ya. Memang kembar ya. Jadi ini memang kayaknya udah sehati betul ya. Nah jadi kalau misalnya saya lihat dari performance ini luar biasa. Habib Muhammad. Ya Kak Ruben, Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya buat 2Z. Oh ya udah. Waalaikumsalam Habib. Penampilan hari ini bagus, Masya Allah, tentang waktu kematian, tempat kematian, sebab kematian. Kalau memang itu hukum alam kita kan ada sebabnya. Ada sebab, ada musabab. Tadi juga ada tafsirnya seperti sudah disampaikan sama Habib Nabil, sama guru kita Ustadz Erik. Cuma saya tadi nggak ketemu, oke hadis betul, sama solusi. Mungkin ditambahin solusi untuk mendapatkan hal yang bagus itu seperti apa. Tadi hanya tata cara saja. Baik, terima kasih buat 2Z, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Terima kasih Kak Ruben. Sama-sama Habib. Selanjutnya untuk Ustazah.
Baik, tepuk tangan untuk 2Z. Ini jagoan saya Kak Ruben. Dari awal saya sudah sangat terpesona dengan mereka berdua. Wow, Masya Allah ya. Jadi 2Z ini memang mereka preparationnya bagus banget. Dari awal saya mentorin, itu secara intelektual udah mateng. Juga secara emosional juga semakin membaik ya. Dan secara spiritual pastinya saya lihat lebih tenang seperti itu. Dan saya harap ini akan menjadi the best gitu. Amin. Allah, terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Semangat selalu, insya Allah tidak hanya menjadi juara di dunia, tetapi juara di akhirat. Amin ya Amin. Allah. Oke, baik kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri. Terima kasih. 2Z ini penampilan malam hari ini mendapat banyak pujian dan ada juga masukan ya. Apa yang ingin kalian sampaikan untuk Dewan Juri yang sudah menyampaikan pesan-pesannya? 2Z mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habib, ustadz dan ustazah yang mana dengan koreksi dari ustadz ustazah itu bisa membuat 2Z lebih baik lagi, lebih terus belajar lagi dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terima kasih banyak habib, ustadz, ustazah yang selalu membimbing 2Z. Oke, baiklah. Terima kasih untuk 2Z. Mudah-mudahan ini menjadi penampilan yang terbaik juga dan bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, Fadli masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa lolos ke babak 4 besar ini. Rasanya gak nyangka banget dan pasti bersyukur bisa masih tampil di babak 4 besar ini. Untuk kedua orang tua, saudara, keluarga besar, Haji Saing dan juga Alimuddin dan semua pemirsa khususnya sobat-sobat Fadli yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kecamatan Telu Satingne, Desa Salapan Renge. Jangan lupa dukung dan doakan Fadli di Cahaya Muda Indonesia hanya di iNews TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli mangga. Tidak lupa membeli kurma. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, saya Fadli, dai muda yang mempesona. Ya salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta seluruh sahabat Cahaya Muda Indonesia, khususnya sobat-sobat Fadli, insyaallah calon penghuni surga. Allahumma amin. Masih ingat sapaan Fadli? Lupa ya. Kalau ditanya agak kerebat tuh jawabnya alhamdulillah, aku. Bisa? Mari kita coba. Sahabat Cahaya Muda Indonesia agak kerebat tuh. Alhamdulillah, aku. Alhamdulillah. Hadirin, di era digital saat ini sebenarnya pengajaran Al-Quran itu sangatlah mudah. Sangat mudah. Karena mengapa? Karena sebenarnya pengajaran Al-Quran itu bukan pengajaran pembelajarannya yang susah. Tetapi apa? Tetapi kefokusan kita untuk perlu ditingkatkan. Karena mohon maaf, untuk zaman sekarang ini kita bisa scroll sosmed, kita bisa bermain game sampai berjam-jaman, betul? Tetapi kita membaca Al-Quran, apakah kita sampai berjam-jam? Tidak kan? Mungkin kita membaca satu halaman masih terasa alhamdulillah. Baca halaman berikutnya sudah terasa na'udhu. Belum sampai halaman berikutnya sudah inna lillah. Al-Quran masih terbuka tetapi mata sudah tertutup. Na'udzubillahi min. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah, yang artinya ini Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh berkah, agar mereka mendapatkan pelajaran dan insya Allah menghayati ayat-ayat Allah. Di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwasanya pada kata liyadabbaru pada ayat ini menjelaskan kata perintah kepada kita semua. Untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan insya Allah pegangan. Untuk menjadi generasi yang ulul albab. Apa itu generasi ulul albab Pak Bu? Yakni generasi yang cerdas intelektualnya dan juga cerdas spiritualitasnya. Amin ya robbal. Disinilah peran penting kedua orang tua kita. Bu. Ya. Bu. Pak. Ya. Oh Pak. Wah udah ngantuk nih. Mohon maaf, kedua orang tua kita itu, kedua orang itu zaman sekarang. Insya Allah mungkin dia lebih bangga melihat anak-anaknya joget daripada mengaji. Betul? Lebih bangga memperdengarkan lagu-lagu yang mungkin dapat merusak iman daripada memperdengarkan tilawah Al-Quran. Betul? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik diri kalian, kata Rasulullah, yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan apa keutamaan membaca Al-Quran? Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dan kami mudahkan kepadamu untuk membaca Al-Quran. Dan apa isi kandungan Al-Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Antara kita membedakan yang hak dan juga yang batil. Mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Allahu yahdi ila darissalam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadly Bone. Oke, baik. Sekarang saatnya kita dengarkan komentar dari Dewan Juri ya Fadly ya. Siap. Tenang ya, relax ya Fadly ya. Iya, kemarin tegang banget dia. Habib Nabil. Baik, Fadly apa kabar nak? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Jadi Fadly ini ada banyak perkembangan positif gitu ya. Alhamdulillah, kasih Habib. Iya, jadi yang pertama Fadly lebih banyak senyum. Itu Masya Allah. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Gitu ya. Jadi banyak senyum itu enggak rugi Fadly. Dan itu membuat orang tertarik untuk dengerin gitu ya. Nah, jadi itu makin banyak senyum makin bagus ya. Asal jangan senyum sendirian. Ya. Kemudian kedua, ya. Aku senyum sendiri kan aku ya, dia nengok ke aku, Bib. Ya. Kemudian yang kedua, Fadly lebih tenang ya. Jadi kemarin kelihatan tegang ya, beberapa kali saya berpikir kapan nih Fadly bisa lebih tenang. Nah, sekarang lebih tenang, Masya Allah. Alhamdulillah, kasih Habib. Kemudian ya. Yang ketiga pembahasan runut sistematis gitu ya. Jadi dari ayat tadi kemudian juga pembahasannya juga aktual gitu ya, membahas kalau Habib yang bahas tentang digital apa Gen Z itu nggak nyambung ya, udah tua soalnya. Kalau Fadly yang bahas pas gitu ya. Nah, kemudian tadi Fadly juga menyampaikan tentang ayat yang liyadabbaru ayati wal yatadzakkara ulul. Nah itu liyadabbaru itu tadi Fadly maknai apa nak? Gak tahu, ya gue juga lagi belajar pada dia minta bantuan nengok. Pada kata liyadabbaru menurut tafsir Jalalain
bagaimana Allah kayak memperintah kita untuk mendalami makna-makna nilai-nilai Al-Quran Nabi. Baik, itu kalau di dalam ininya disebut tadabbur. Jadi baca Quran itu ada 5 tingkat. Gitu ya. Yang pertama adalah tilawah atau qiraah. Yang kedua tadabbur, itu merenungkan kandungan, bukan hanya baca. Gitu ya. Yang ketiga al-iman, ya bimuhkamihi wa mutasyabihi. Mengimani seluruh ayatnya, baik masuk akal apa enggak masuk akal dari Allah. Gitu ya. Dan yang terakhir mengamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi ketika Fadli nyampaikan Quran itu ada ruhnya, gitu ya. Jadi ketika ruh itu sampai maka orang akan wah ini dapat ilmu mau diamalkan, ya. Siap, Habib. Baik, masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir mungkin masukan Habib adalah hadis tadi, masya Allah ya bagus. Ditambah hadisnya ada 2, ayat juga ada 2, masya Allah dalil-dalilnya. Nah, kemudian ketika interaksi dengan audiens, kalau bisa jangan hanya betul. Ayo salawat. Nah, Sallallahu alaihi misalnya gitu ya. Atau Allahu Akbar. Jadi membuat orang enggak, ini lagi. Jadi bikin modifikasi. Ya supaya orang lebih enggak bisa ngantuk. Begitu ya Fadli ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Kasih syukron Habib. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong yang meriah lagi untuk Fadli. Jadi Fadli ini termasuk yang aktif di sosial media ya? Iya. Iya kan? Biasanya yang paling kamu sering bikin konten tuh apa sih? Kadang ngikut tren dikit. Oh, ngikut tren. Mengajar sama Velocity yang? Wow, bukan. Enggak ya? Iya. Oh iya. Makanya kan aku tanya ya. Oke, terus apa biasanya? Kadang sedikit dakwah. Kadang mengaji, kadang selawatan, syair-syair Arab juga. Boleh nggak kalau aku ngajak pemirsa yang ada di rumah untuk ngelihat konten-konten isi dari sosial media kamu? Boleh. Ya, coba kita lihat yuk. Ini dia. Duduk dulu. Iya, tahu bismillah kan? Tahu? Coba baca. Bismillah. Bang, kasih kata-katanya dong bang. Singkat saya bro, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Izau. Tapi ada siapa ini? Ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini konten apa telepon? Coba Fadli sapa dulu coba. Assalamualaikum, Mak Fa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu sama kita dong, ini siapa sih Fadli? Ini support system terbaik Fadli. Ada Bapak, ada Mama. Fadli kangen katanya dari kemarin tuh ya. Iya. Mau ngomong apa sama Mama? Kepada Mama sama Bapak, jangan berhenti doakan Fadli. Dan insya Allah Fadli pasti targetkan ingin membahagiakan Bapak. Karena tidak ada tujuan Fadli itu melainkan untuk membahagiakan Bapak sama Mama. Apalagi Fadli akan insya Allah akan menggandeng Bapak sama Mama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berarti Fadli udah berapa lama gak ketemu sama Mama sama Bapak? Terakhir pas sebelum ke Jakarta sih. Sebelum maba kan pas maba bulan-bulan 7 berangkatnya. Tapi orang tua tidak ikut mengantar, cuma kakak yang mengantar. Mengantar ya? Oke, Mama. Ya, Mama. Ya kan? Iya. Ini ngelihat Fadli sampai di 4 besar pada malam hari ini, gimana perasaan Mama sama Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itunya kami bersyukur kepada Allah. Kak Rudung merasa bangga, terharu dan senang melihat Ananda bisa tampil di Cahaya Muda Indonesia. Ma, ada yang ingin Mama sampaikan gak untuk Fadli? Sehat-sehat selalu nak, tetap semangat. Siapa? Jangan berhenti doakan Fadli, Ma. Insya Allah. Fadli mau ngomong apa lagi sama Mama? Ya,
Cuma Fadli berdoa semoga mama sama bapak tuh diberi kesehatan, panjang umur. Dan insya Allah Fadli bisa membahagiakan mama sama bapak. Dan menjadi salah satu kebanggaan mama sama bapak di sini. Fadli ini satu-satunya anak dari mama sama bapak ini yang menjadi pendakwah ya. Iya. Insya Allah ya. Ini Ma. Mama. Ya. Iya. Ya. Ini kebanggaan mama sama Fadli itu sudah pasti bisa kita lihat pada malam hari ini. Tapi kalau mama ngelihat Fadli ini masih muda tapi dia udah berani merantau untuk ikut berjuang. Bahkan bisa sampai di 4 besar di panggung megah ini. Disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mama ngelihatnya bagaimana, Mak? Mama. Saya senang Pak Rudol. Senang sekali. Bukan kami hanya yang senang, tapi seluruh masyarakat Salapandreng tentunya khususnya Kabupaten Bone Pak Rudol. Iya. Fadli, mereka juga kangen banget sama Fadli pastinya ya. Jadi Fadli harus terus berjuang dan semangat. Insyaallah. Seandainya Fadli ada rezeki lebih lagi buat Fadli. Ada sesuatu yang kalau kamu mau belikan untuk orang tua kamu, apa yang pertama kali kamu mau belikan untuk mereka? Mau pasti umrah bareng. Umrah bareng ya? Iya. Itu impiannya kamu? Iya, bisa menggandeng kedua orang tua di depan Ka'bah itu. Impian terbesar Fadli untuk saat ini. Fadli selalu bermimpi pingin sekali ada di sana gitu ya? Iya. Bersama mama sama bapak ya? Iya. Ma, ya. Air mata bahagia dari mama sama bapak ini memang benar-benar membuat Fadli terus bisa bersemangat berjuang di panggung ini. Karena Fadli tidak bisa sampai sekarang karena tidak ada kedua orang tua doa yang terbaik. Mungkin Fadli yang dulunya masih melawan, masih terus tidak mendengarkan kata orang tua, tapi sekarang baru terasa Karuben kalau doa sama kata-kata orang tua itu penting Karuben. Jadi Fadli itu berusaha bagaimana setiap langkah Fadli, setiap kegiatan Fadli bisa membanggakan untuk kedua orang tua Karuben. Fadli ini harus mudah-mudahan bisa terus berjuang ya. Iya. Bisa terus sampai ke babak berikutnya karena impian Fadli bersama orang tua itu mudah-mudahan doanya orang tua bisa mengantarkan Fadli bisa menjadi pemenang di panggung ini insyaallah ya. Amin. Ya, baik. Nah, itu yang di tengah siapa Fadli? Adik tercinta. Oh, adik tercinta. Siapa namanya? Nur Aini Salsabila. Nur Aini. Halo Nur Aini. Penerus Fadli. Itu. Halo Kak Ruben. Halo Fadli. Nur Aini. Salsa. Salsa kangen nggak? Manggilnya apa? Salsa. Kamu Salsa manggil kamu? Kangen sekali. Kangen sama kakak? Kangen. Kangen. Coba Salsa mau ngomong apa sama kakak? Semoga sehat selalu di sana kakak. Iya. Mau ngomong apa sama adiknya? Ya, jangan nakal, dengerin kata orang tua dan insya Allah bisa lebih dari Fadli deh. Gitu aja. Amin. Kadang adik suka minta jajan nggak? Wah sering. Sering ya? Iya. Iya, kalau Apa? pulang pondok biasanya kalau disuruh antarin belanja inilah. Tapi gak apa-apa sih untuk adik. Yes. Iya, tapi Fadli jajanin nggak? Jajanin lah kalau ada. Oh, kalau ada. Iya. Kalau nggak ada Fadli ngomongnya apa? Kalau nggak ada suruh adik dulu minta ke orang tua. Bilang minta dulu. Nanti abang temenin gitu. Dari mama, bapak sama Salsa, apa nih doanya untuk Fadli? Jadi untuk anakku Nur Fadli sehat-sehat di sana. Ya amin ya Allah. Jaga kesehatan nak. Ya. Mudah-mudahan di sana bisa lolos ke tahap selanjutnya. Insya Allah. Allahumma amin. Bapak akan ke sana kalau Anda bisa tembus ke 3 besar. Iya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mama, Bapak, Salsa. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
Kerinduan Fadli sama keluarga itu sangat terasa sekali. Kami pun bisa ikut merasakan haru sekali. Ya Fadli, pokoknya semua perjuangan apapun itu, ya kamu sudah lakukan yang terbaik. Ya mudah-mudahan kalau kamu bisa masuk ke 3 besar ya mudah-mudahan semakin dekat lagi langkah kamu untuk bisa menjadi juara. Insyaallah. Ya insyaallah ya. Tapi jika memang belum sampai ya Fadli sudah berjuang dan lakukan yang terbaik. Iya kan. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti yang terbaik ya. Baik, kita akan istirahat dulu, kita akan melihat finalis yang berikutnya, tapi sesaat lagi tetap di Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran. Baik Ustadz, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah. Kenapa Fadli, kamu nggak fokus? Lupa. Saya gak fokus. Kalau boleh saya izin keluar untuk menenangkan diri Pak Ustaz. Silakan. Video callin mama dulu deh, biar tenang. Assalamualaikum Nak Fadli. Waalaikumsalam Mak. Kenapa gitu muka tak? Lancar je puasa tak? Alhamdulillah lancar Mak. Tapi pas Fadli mentoring tuh nggak tahu Fadli langsung tiba-tiba kangen mau ketemu sama mama. Fadli, kita buka bersama yuk. Bentar lagi mau azan nih. Oh bentar. Mak, Fadli buka puasa dulu ya Mak. Iya Nak, jangan lupa berdoa. Siap Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli, tadi kenapa kok tiba-tiba diam gitu pas di depan? Iya sih, tadi tuh aku gak bisa fokus. Gak tahu langsung tiba-tiba teringat sama mamaku yang ada di Bone. Tapi alhamdulillah sih, setelah video callan perasaanku sudah mulai tenang lagi. Tuh, udah azan. Alhamdulillah. Yang sabar ya, kan ada kita semua yang nemenin. Yuk kita minum teh gelas dulu biar segar. Alhamdulillah, wah segar banget. Terima kasih ya Pak Ustadz, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sampai di titik 4 besar ini saya bangga tahadus bin ni'mah. Bil khusus juga buat ibu saya, abang saya, guru-guru saya yang di pesantren, yang di WJB, semua yang di luar. Alhamdulillah saya senang karena saya bisa di sini tak lain tak pula juga berkat dari doa beliau. Untuk keluarga besar ibu saya, keluarga besar bapak saya, Rempongs Family, dan untuk Pondok Pesantren Mumtaz Ibadur Rahman, dan khusus untuk kepada Majelis WJB, Majelis PPT, dan Musholah Al-Islah, dan semua yang ada warga di Kenari. Doain aneh, ya saksikan aneh, Muhammad Harpin, di Cahaya Muda Indonesia, Enos TV. Salam Kecap Lovers, ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cilacap. Pulangnya ke Bali. Kenalin nih Pok Kecap. Senyumnya menawan ke hati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wasafallahu lana min aqidatil jahilin
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Dewan Juri yang sangat arif dan bijaksana, dan seluruh pemirsa Cahaya Muda Ainus TV, I love you. Hadirin pecinta dakwah Islamiyah, suatu ketika setelah Rasul pulang dari peperangan Badar, Rasul berkumpul dengan para sahabat dan Rasul berkata, "Roja'na min jihadil asgori ila jihadil akbar." Wahai sahabat, kalian telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bukankah perang Badar itu adalah jihad yang besar? Kenapa engkau bilang jihad yang kecil?" Akhirnya sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu jihad yang gede? Apa itu jihad yang besar? Apa kata baginda Nabi? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kenapa kenapa melawan jiwa hawa nafsu itu berat, Pok? Karena ngumpet di dalam hati, Pok. Betul kagak, Pok? Bang, betul kagak, Bang? Iya, dia ngumpet di dalam hati. Setiap hari ama kita. Makanya mohon maaf, di bulan Ramadan ini kita harus jaga yang namanya hawa nafsu. Aduh, godaannya mah banyak banget, Bang. Hawa nafsu ngajak kepada kita, udah buka aja. Madol, mokel bahasanya. Ya Allah. Udah buka aja di pinggir jalan, di tengah jalan. Allah maha pemaaf sih. Ntar kalau kita batal juga bisa dikodok. Mending kalau umur kita panjang. Betul kagak, Pok? Ya kalau tiba-tiba lagi buka puasa kita mati. Kan jadi kita mati su'ul khotimah. Ini makanya pelajaran yang penting buat kita. Untuk menjaga hawa nafsu. Makanya Ramadan mengajarkan kepada kita. Kita itu harus ikhlas dengan meningkatkan iman kita. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang niat puasanya karena iman, dia ikhlas, nggak pengen dilihat orang, karena Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Iya, makanya hawa nafsu dijaga tuh. Ustadz, ada yang nanya, "Bang Kicap, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu. Kok ada umat muslim yang buka di tengah jalan?" Ya berarti dia setannya, Pok. Betul gak, Bang? Nah iya, udah tahu setan dikunci. Dia malah jadi cosplay jadi setan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, makanya kalau kita pengen bebas dari hawa nafsu, satu, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Lihat, Pok, Nabi Yusuf digoda wanita cantik, jelita, imannya kuat. Hawa nafsunya kalah. Beda zaman sekarang. Baru ditolak cinta, kampak pun melayang. Ya Allah. Ada nggak yang viral begini? Cinta padahal belum halal, Pok. Belum halal. Belum halal. Haram, zina. Udah asal bunuh-bunuh anak orang aja. Betul kagak, Pok? Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, "Wa amma man khafa maqama rabbih." Dan adapun mereka yang takut kepada Allah, atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dia jaga nih dirinya dari hawa nafsu, dia jaga dari maksiat, dia jaga dari mabok, dia jaga dari judi slot, dia jaga dari durhaka kepada kedua orang tua, dia jaga agar dia tidak batal puasa tanpa uzur. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah tempatin kita di surganya Allah Subhanahu. Amin, amin ya Rabbal. Yang kedua, biar hati kita bersih, Pok. Datang kumpul sama orang-orang soleh. Dengerin kata hikmahnya. Kadang bisa menyentuh ke hati kita. Kenapa hati kita gelap? Karena kita gak pernah ngaji. Kerjaannya main handphone, rebahan. Coba datang ke majelis taklim. Insya Allah hati kita akan berubah. Hati kita akan bersih. Kenapa? Karena kita mendapatkan hikmah dari guru-guru kita. Amin, amin ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke pasar pagi. Pulangnya beli knalpot. Sampai jumpa, ketemu lagi. Salam santri Kiai Cepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecap Jakarta. Maaf nih ya. Ya. Maaf ya Bang ya. Abang sehat. Maaf ya. Oke,
Kita dengarkan komentar. Beginilah Pak Ustadz ya. Oke, kita dengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil. Silakan Bib. Iya baik Mas Ruben. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Muhammad Harfin? Alhamdulillah Habib baik. Masya Allah. Iya jadi boleh tahu Harfin itu apa? Iya, Harfin kalau pakai F mah huruf Bib ya Lesara. Kan kalau Indonesia Harfin itu dia mah ya, harapan pintar mah ya. Ya gitu dia mah ya. Malu aja gak ngangguk. Iya, kata malu dari jauh gini. Ah ngarang loh. Maafin ya Mas sering ngarang. Iya. Jadi harfin itu di Quran itu ada itu ya. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Mudah-mudahan apa namanya Muhammad Harfin enggak seperti ayat itu ya. Oh jangan Po, jangan amin ya, jangan amin Po. Jadi Muhammad yang pertama ini sebagaimana tadi ada beberapa yang bikin Habib surprise ya. Jadi Muhammad Harfin ini membuat saya surprise malam ini. Jadi salah satu masukan Habib waktu pertemuan yang lalu itu apa namanya Muhammad Harfin, saya nggak enak nyebut Ustadz Kecap ini. Gak apa-apa. Muhammad aja ya, namanya bagus soalnya itu Muhammad. Jadi Muhammad saya minta supaya lebih serius ya, jadi tidak terlalu banyak bercanda. Nah malam ini kelihatan serius gitu ya, Masya Allah luar biasa nih positif. Nah kemudian yang kedua semangatnya dahsyat. Ya. Makasih ya Bib. Iya saya nggak tahu rupanya Ustadz Muhammad Harfin ini bisa membakar semangat kita yang menyaksikan ya. Jadi luar biasa itu, pertahankan itu ya. Siap Habib, makasih Habib. Iya kalau dakwah ya harus seperti itu. Kemudian contoh-contohnya juga real. Itu ada contoh update tadi yang bunuh orang itu ya. Belum halal aja udah ente berani bunuh orang itu ya. Masya Allah itu luar biasa tuh. Tepat sasaran contoh seperti itu ya. Kemudian penyampaian sistematis, runut itu ya. Nah hanya mungkin hadis tadi ya, hadis yang disampaikan ya min jihadil akbar min jihadil asghar ila jihadil akbar itu dikasih keterangan hadisnya dhaif ya. Tapi walaupun dhaif ya kalau dalam masalah fadailul amal boleh ya. Jadi ini supaya kita ini ada hadis yang sahih afdalul jihad ya Bib ya. Bukan yang ini oh ya kalau itu iya afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair itu ya. Ada juga wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah, itu juga hadis-hadis sahih. Jadi banyak. Kemudian kalau catatan kurangnya menurut Habib malam ini cuma satu aja ya, satu hal yang kecil yaitu waktunya udah bunyi tadi ya. Nanti ke depan diusahain sebelum waktu bunyi itu Ustadz Muhammad sudah selesai. Barakallahu fiik. Iya, makasih Habib. Maafin Habib. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Kalau mau mengkomentari tadi masalah, tadi kan Habib Nabil bilang interaksi, orisinalitas materi dan lain-lain. Saya udah nggak mau komentar deh kalau masalah itu ya. Itu sudah bagus semuanya lah, mumtaz ya, betul ya? Amin. Makasih Kiai. Tapi saya mau challenge. Karena di dalam dakwah ya kita jangan terjebak di permasalahan entertainmentnya saja, entertainingnya saja. Tetapi kita harus ada pendalaman-pendalaman yang lebihnya ya. Nah juga selain itu harus siap dengan improvisasi. Oh iya, kami nih kalau misalnya lagi mengisi di acara televisi tiba-tiba temanya ini diminta ini, tiba-tiba mengganti yang anu dan lain-lain. Jadi harus siap, nggak bisa cuman hafalan, oh ini hafalan ayat ini, hadis ini gitu, nggak bisa. Nah karenanya setuju nggak kalau semua ini kita challenge ini? Setuju. Setuju. Yang mudah. Siap Kiai. Ya. Jadi coba ya, tolong dalam waktu mungkin 2 menit lah ya. Semakin pendek semakin sulit nih. Ya, coba bawakan satu tema, kan kita ini mau lebaran nih, Id Mubarak nih. Orang-orang tuh silaturahim itu kadang-kadang dianggap seperti ketemuan aja. Beda silaturahim sama ketemuan. Ya kan? Ada yang silaturahim dengan menganggap hanya ketemuan, jadinya lisannya menyakiti. Nah, bagaimana membawakan satu tema silaturahim tanpa menyakiti. Masya Allah. Siap Kiai, siap.
Mulai nih Po ya, mulai ya. Bang mulai ya? Iya dong. Besok. Oh besok. Sekarang Beb. Ya namanya silaturahmi mah Po, ya jaga iketan, kerukunan. Lihat orang sholat. Orang sholat kiblatnya sama nggak Po? Takbirnya sama nggak Po? Allahu Akbar. Jamaah rata-rata sama. Ini sama kita nih, kalau mau silaturahim kudu bareng-bareng, kudu ke temen. Jangan kalau ada maunya doang. Kan banyak rata-rata kan orang begitu Po ya. Iya, biar silaturahim kita berjalan pinjam dulu 100 CS. Iya Allah. Ada duit baru lu minjem. Ada. Dasar lu teman makan teman. Iya. Betul kagak Po? Iya, duit mah kagak ada kata temen Po. Iya, apa saudara juga kagak ada yang namanya duit. Iya, makanya jangan hancur pertemanan kita, silaturahim kita cuman gara-gara minjem uang. Niatnya ketemu, kangen, ngopi, ngobrol perkara iman, duduk gemetar menyebut nama Allah. Iya, salah. Zikir bareng, silaturahim begitu Po, iya kagak? Iya. Po, iya kagak Po? Iya. Bang, iya kagak? Iya, makanya jaga silaturahim Bang ya. Jangan putus ya. Ya kata baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati'un. Orang tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu menjaga tali silaturahim, tali kerukunan, dan insya Allah kita semua berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya udah maafin ya Po ya, Bang. Wah, luar biasa nih ya, luar biasa nih. Jadi ini memang sudah saya kira pengalaman ini ya. Insya Allah semangat terus, semoga insya Allah lolos ke 3 besar ya. Amin, ya Allah makasih Kiai. Oke, Kecap Jakarta. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Alhamdulillah ini udah masuk 4 besar perlahan ya. Dari 30, 10 sampai ini 4. Dan benar-benar ini ngerasa karunia dari Allah. Sudah beberapa kali eliminasi, memang beberapa masukan juri sebenarnya nggak jauh ya. Berputar dari menjaga senyum, interaksi dengan jamaah, komunikatif supaya lebih cair. Nah memang sih ya kalau selama ini saya kalau ngisi itu terkesan tegang gitu. Karena memang saya bawaannya serius. Untuk teman-teman, sanak saudara yang ada di Sarolangun, jangan lupa tonton Agil di iNews TV Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wasyukru lillahi haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, para hadirin beserta para juri yang Allah ridhoi. Pak, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, kita punya rumah impian. Ketika rumahnya jadi, kira-kira rumahnya mau kita tempatin atau kita kosongin? Tempatin. Mas, kita punya motor impian. Ketika motornya dapet, mau dipakai atau mau diemin aja? Insya Allah. Jadi normal, kalau kita punya sesuatu, kita ingin menikmatinya. Pertanyaannya, iman yang kita punya selama ini, apakah kita sudah merasakan manisnya iman? Iman yang kita punya selama ini apakah sudah kita pakai, kita gunakan dalam ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la Qurunallaha illa qalila. Pak, Bu,
ada orang yang ketika sholat, mereka berdirinya malas. Mereka pengen dilihat orang. Dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Jangan-jangan selama ini sholat kita hanya tegak duduk, Pak. Jangan-jangan zikir kita hanya menyebut-nyebut, belum sampai mengingat Allah, Pak. Imam As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, orang yang malas itu karena dia sholat tidak membawa iman dan cinta. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa merasakan manisnya iman? Maka Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada berapa, Pak? 3. Pesan pertama dari Rasulullah, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kita menjadikan Allah itu dan Rasulnya lebih cinta ketimbang apapun selain Allah dan Rasulullah. Bu, halo Bu. Mau nanya nih, cinta Allah enggak? Cinta Rasulullah? Cinta duit? Masya Allah, sama, saya juga cinta. Yang penting apa? Cinta terhadap hal duniawi haruslah di bawah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua. Apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita kalau cinta sama teman harus karena Allah, Pak. Gak boleh karena yang lain. Coba, Mas, kalau kita cinta sama teman karena harta, hartanya hilang, masih berteman gak? Enggak. Tapi kalau cinta teman karena Allah, harta hilang, gak akal ada apa-apa karena kita cinta karena Allah. Betul? Betul. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa an yakroha an ya'uda fil kufr. Kama yakrohu an yukzafa finnar. Maksudnya adalah kita harus benci nih untuk melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ketika Allah sudah selamatkan kita dari lubang maksiat, Pak, Bu, kita harus benci untuk masuk ke dalam lubang itu lagi. Nah, ketika 3 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah kita dapat merasakan manisnya iman. Tapi Rasulullah menggunakan kata sambung yaitu wawul atof. Nah, maksudnya apa? Ulama nahwu Basroh maupun Kufah sepakat. Kalau ternyata wawul atof itu bermakna mutlakul jam'i. Maksudnya apa? 3-tiganya harus kita lakukan, Pak. Bukan pilihan, Nabi bukan ngasih pilihan nih 1 ya, 2 ya, enggak. Tapi semuanya harus kita lakukan untuk mendapatkan manisnya iman. Nah, ketika kita sudah lakukan, apa yang perlu kita perhatikan? Kita harus menjaga iman tetap di atas. Karena ulama sudah mewanti-wanti. Karena iman kita naik turun, kata ulama apa? Al-imanu yazidu wa yankus yazidu bit-ta'ah. Iman itu naik, Pak, karena ketaatan. Karena apa, Pak? Ketaatan. Bu, iman itu turun karena maksiat. Karena apa, Bu? Maksiat. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita bisa merasakan manisnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Sarolangun. Alhamdulillah. Mana pendukungnya Sultan? Coba tepuk tangan dulu. Oke, baik, kita akan dengarkan komentar yang pertama dari Habib Muhammad terlebih dahulu. Silakan, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ruben. Ya. Artinya buat Sultan, Masya Allah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Artinya pembukaannya bagus, sudah lebih senyum, gak cemberut kayak yang lalu. Kemudian juga runutnya juga sudah bagus, Masya Allah. Contoh-contohnya juga apa yang disampaikan bagus, ayatnya juga kena. Yang saya senang juga contoh hadisnya ada 3 tadi. Allah wa Rasul itu lebih dicintai dari yang lain. Kemudian yang kedua itu mencintai saudara karena Allah, supaya yang ketiga tidak kembali kepada dosa. Yang saya senang itu hadisnya ada, terus keterangan wawul ataf li mutlaqil jam'i itu tuh bagus. Artinya, oh saya cuma pengen iman saja, berarti dia nggak cinta sama teman, itu bagus. Artinya orang itu nggak milih, oh saya milihnya yang atas saja, atau saya milih yang kedua, atau saya milih yang 3. Terima kasih, bagus sekali buat buat Sultan. Hanya sedikit tambahan mungkin.
lebih rileks lagi, lebih santai, perhatikan waktu, tapi pas aja sih tadi nggak kelewatan, pas saja. Terima kasih Bos Sultan, mudah-mudahan Sama-sama, kedepannya Habib. lebih Makasih bagus banyak, lagi, Alhamdulillah. Terima lebih kasih. santai, maju terus. Terima kasih. Dan selanjutnya Ustadz Erik. Saya melihat kenapa nilai saya bagus semua di sini. Masya Allah. Jadi saya nggak ada perbandingan. Tadi kan para Habib membandingkan, wah dulu masih tegang ini dan lain-lain. Kalau saya tadi lihat, ya sudah perfect, sudah bagus itu. Masya Allah. Makasih Ustaz. Kalau saya hanya ingin sedikit men-challenge, ya. Men-challenge kayak tadi ayat innal munafikina yukhadi'unallaha. Itu sebetulnya lebih dipahami itu bagaimana sih artinya pemahamannya itu. Ketika orang munafik ini ingin menipu Allah tuh bagaimana sih sebetulnya? Bismillah izin. Bismillah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 Ya. memang secara spesifik sebenarnya itu menjelaskan kriteria orang munafik. Tuh. Nah, seperti di dalam tafsir As-Sa'di juga dijelaskan itu kriteria orang munafik dulu. Ya. Baru ngejelasin sifat dari munafik itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, ketika berangkat sholat berangkatnya malas-malas, berdirinya malas-malas, pengen dilihat orang dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, mungkin kalau kita sandingkan ini dengan munafik pada zaman Nabi, Kurang dekat ya. kurang dekat. Rasulullah atau Allah ingin menyampaikan ini loh kriteria orang munafik pada zaman Nabi. Kerelatannya dengan zaman sekarang, Agil melihat dari tafsir wa idza qamu ila shalah tampak sering mungkin dari Agil atau teman-teman ketika sholat itu tidak merasakan feel-nya sehingga terkesan seperti tegak duduk. Jadi Agil merasa ayat ini relate untuk Agil sampaikan juga ke teman-teman. Masya Allah. Luar biasa ya. Memang dalam Ibnu Katsir disampaikan itu ya, dijelaskan bahwa sholatnya jadi sebagai pencitraan saja. Dan mereka-mereka yang munafik itu ya mereka berpikir bahwa mereka itu bisa menipu Allah dengan menampakkan iman gitu ya. Padahal Allah membuka mereka itu, kedok mereka itu dengan memperlihatkan bahwa mereka itu di setiap subuh dan isya itu orang-orang munafik itu malas sholat ya, yang tadi disampaikan sama antum itu. Wah, Masya Allah, ini sudah jadi da'i ini insya Allah ya. Amin, amin. Masya Allah. Ya, luar biasa. Semangat. Terima kasih. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong. Ini semakin ketat sekali penilaiannya ya. Berarti Sultan, berarti kamu di Jakarta tuh udah berapa lama merantaunya? Kelas 1 SMA berangkat ke Bekasi waktu itu. Oh, ke Bekasi. Ke Bekasi, mondok pesantren. Ya. Mungkin kalau sampai sekarang tuh udah total 8 tahun ya, Kak. Ya. 8 tahun di perantauan. 8 tahun di perantauan ya. Oke. Nah, bahkan katanya kamu sampai gak ngasih tau keluarga kalau ikut Cahaya Muda Indonesia. Betul. Kenapa gak ngasih tahu? Jujur Agil berpikirnya simple sih, maksudnya kalau Allah qadarullah kasih final, Agil pengennya kasih surprise langsung beliin tiket, gak ngasih tahu gitu. Oh, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Tapi kalau sekarang udah pada tahu dong. Udah pada tahu di postingan juga. Dan ibu kan cukup ini ya, kalau ada apa tuh riweh gitu langsung ngasih tahu. Kayaknya satu desa tahu semuanya. Semua satu desa tahu semua ya. Masa sih? Coba kita tanya dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gil, ini surprise bisa video call bersama keluarga. Aku kasih kesempatan kamu sapa semuanya yang lagi di sana. Assalamualaikum Ayah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sehat ya? Ya Pak. Oh lagi di rumah ya. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Kak, salah satu alasan Agil gak mau cerita gembor-gembor ke orang tua.
Agil tuh sampai saat ini masih kasihan gitu ya. Dalam arti kata ibu ayah itu jualan di warung buat anak-anaknya, buat sekolah anaknya di pesantren. Jadi ketika Agil pulang, Kak, Agil bantu orang tua tuh di warung. Tapi baru sore Agil udah ngeluh capek mau pulang. Ternyata orang tua masih lanjut di warung sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Dan Agil tuh gak mau cerita kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada apa. Karena pasti orang tuh mikirnya, aduh ada apa ini, ada apa. Jadi Agil selalu teleponan tapi selalu menampakkan yang baik. Gak mau ada masalah apa. Orang tua kerja sampai malam, sehingga Agil selalu kepikiran kapan ya bisa kirim uang buat orang tua supaya nggak di warung lagi, supaya nggak kerja sampai malam jam 10 kadang nggak. Jadi berharap banget suatu saat Agil udah bisa bantu ekonomi orang tua, sehingga orang tua nggak perlu capek lagi di warung. Ibu sering ngeluh ke Agil, badan udah capek, pegel-pegel. Agil bilang, sabar Bu. Nggak bisa, Agil belum bisa bantu. Tapi Agil yakin, Agil suatu saat kalau udah punya uang lebih, Agil gak mau lagi Ibu di warung. Biar Agil yang cari uang Bu. Hilang capek Ibu Bang, ngomong macam itu. Hilang capek Ibu. Maaf, Agil sering nyusahin. Enggak. Mungkin Ibu belum tahu satu cerita Bu. Dulu ketika Agil mondok, Ibu bilang, pondok aja, nanti semua kemauan Ibu turutin. Akhirnya Agil manfaatin. Setiap bulan nelpon ke Ibu, minta kirim uang, minta kirim jajan, minta kirim lauk. Ibu turutin terus, selalu ada paket, selalu ada kiriman uang. Tapi pas libur pondok, ujian semester, libur, Agil kan belum punya handphone, pinjam HP Ibu buat nelpon teman gitu. Gak sengaja baca chatan Ibu dengan saudara, dengan keluarga. Ibu minjam uang ke orang lain buat ngirim Agil jajan. Ibu pinjam uang orang lain buat ngirim Agil bulanan. Agil kira selama ini ada uang banyak, tapi ternyata pinjam ke orang lain. Sehingga saat itu Agil sadar, Agil mondok adalah kebaikan buat Agil dari Ibu. Terima kasih Bu. Jangan juga lah, juga itu Bang. Gil, berarti akhirnya kamu mengerti bagaimana perjuangan orang tua buat kamu itu sebenarnya besar sekali. Sangat mengerti Kak. Terlebih di momen itu Agil udah mikir ternyata ya orang tua kalau pengen baik untuk anaknya apapun dilakukan ternyata. Dan akhirnya Agil sadar benar-benar mondok belajar supaya bisa jadi dai, bisa bawa orang tua ke surga. Amin ya Allah. Ada yang ingin Bapak sampaikan untuk anak yang hebat sekali? Semoga dia menjadi anak yang berhati mulia, berakhlak karimah, dan selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan, dan selalu merendahkan hatinya. Makasih ya. Gil, kalau ada rezeki buat Agil, apa yang Agil ingin pertama kali Agil beliin? Kalau dalam jangka panjang tadi Kak, Agil pengen orang tua udah nggak di warung lagi. Mungkin bisa lebih fokus ibadah, bisa fokus baca Quran biar Agil yang kirim uang bulanan dalam jangka panjangnya. Tapi kalau dalam jangka dekat, Agil pengen bisa umroh bareng sama kedua orang tua. Itu Kak. Apa impian Agil bisa umroh bersama keluarga itu? Ayah dan ibu sama-sama belum umroh, Agil juga. Jadi Agil merasa mungkin di sana, di Madinah atau di Mekah menjadi momen quality time bersama keluarga. Terlebih udah lama gak pulang. Kalau pulang pun lebaran paling berapa pekan. Jadi Agil pengen ada quality time bersama ayah ibu di sana dalam waktu yang cukup panjang. Banyak semua pemirsa yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada itu pasti mengaminkan tayangan ini. Karena
membahagiakan orang tua itu adalah salah satu impian semua anak yang memang benar-benar tahu perjuangan orang tua itu tidaklah mudah. Bahkan ini Bapak sampai beli TV loh, ya Pak ya? Iya, ngajak mau nonton Bang Agilnya, Mas Ben. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik. Ini Bapak, Ibu, ya. Iya, Bu, ada ingin Ibu sampaikan juga untuk Agil nih yang lagi berjuang di sini sama Bapak? Ya, buat Abang Agil, tetap rendah hati nak ya, jangan sombong. Abang baik. Ada keluh kesah Ibu cerita sama Abang terus. Biar sibuk apa sana telepon Ibu. Ya. Ya, Ibu Ayah doakan Agil terus ya. Ya, Bang. Amin. Baik Ibu, Bapak, terima kasih banyak udah memberikan semangat untuk Agil, dan sekarang Agil lagi berjuang di Cahaya Muda Indonesia. Terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih. Oh iya, oke. Tepuk tangan dulu dong, Saro Langun. 4 finalis sudah tampil pada malam hari ini, dan sesaat lagi kita akan melihat siapa di antara mereka yang bisa lanjut ke babak berikutnya dan siapa di antara mereka yang harus pulang pada malam hari ini. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد الفرد الصمدي يا صديق المقام يا ذا المقام العالي يا صديق المقام يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بالطيب الأفعال حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد الفرد الصمدي
itulah penampilan dari Om. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kita kasih rileks dulu untuk semua pemirsa yang ada di rumah sebelum kita mengetahui siapa yang harus pulang pada malam hari ini ya. Dan yang pasti terima kasih juga untuk semua pemirsa di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga saat ini. Karena kalian akan menjadi saksi bagaimana langkah mereka untuk menuju ke babak berikutnya. Dan pada malam hari ini terima kasih juga untuk Dewan Juri yang sudah memberikan penilaian begitu luar biasa. Karena itu malam hari ini saya langsung saja mulai untuk memanggil para finalis. Yang pertama, Fadli Bone, Sultan Sarolangun. Dan untuk kedua finalis, saya akan membacakan bagaimana rekapan dari Dewan Juri. Fadli dari Bone. Menurut Dewan Juri, banyak perkembangan positif. Sudah lebih tenang. Materi menarik, namun bisa diperdalam lagi permasalahannya. Sultan Sarolangun. Menurut Dewan Juri, luar biasa sempurna. Pembukaan bagus, hadis yang dipilih bagus, irama tilawah bagus, tapi bisa rileks lagi. Siapakah yang akan lolos? Apakah Fadli Bone atau Sultan Sarolangun? Dan untuk Fadli Bone, Sultan Sarolangun, untuk malam hari ini hasilnya adalah tetap di Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran sesaat lagi. Dan terima kasih untuk pemirsa yang masih setia bersama kami di sini di Cahaya Muda Indonesia, menebar cahaya Quran. Saya akan panggilkan untuk dua finalis berikutnya. Untuk duo Z dari Kampar, Kecap Jakarta. Saya akan membacakan recap dari hasil komentar Dewan Juri akan penampilan mereka tadi. Untuk duo Z, menurut Dewan Juri, peningkatan ayat lebih banyak, lebih tenang, namun hadis tidak ada solusi dari tema dakwah. Tidak ada. Untuk Kecap Jakarta, tampilan malam ini dahsyat. Contoh real, isi dakwah bisa dipahami. Tambahan hadis lebih detail keterangannya. Dan bagaimana langkah mereka selanjutnya? Apakah mereka akan lolos? Dan sudah pasti ada yang pulang. Apakah malam hari ini yang akan pulang adalah duo Z Kampar atau Kecap Jakarta atau Fadli Bone atau kemungkinan Sultan Sarolangun?
Saya mau dengar mana teriakan pendukungnya malam hari ini. Siapapun yang akan pulang pada malam hari ini, mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan untuk Fadli juga Kecap, sampai bertemu di babak grand final. Lalu, siapa di antara Sultan Sarolangun atau duo Z yang akan pulang malam hari ini? Saya boleh minta untuk semua pendukungnya kasih semangat untuk duo Z. Terima kasih untuk para pendukung yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Minimal kehadiran kalian itu bisa menyemangati mereka yang tengah berjuang di panggung megah Cahaya Muda Indonesia. Siapa di antara mereka yang akan menyusul Fadli dan Kecap ke babak grand final? Apakah Sultan Sarolangun atau duo Z Kampar? Dan untuk duo Z Kampar juga Sultan Sarolangun, dan hasilnya adalah saya ucapkan selamat untuk Sultan dan duo Z. Kalian berdua juga lolos ke babak grand final. Karena minggu depan kita akan bertemu dengan 4 finalis di babak grand final. Boleh kita kasih semangat untuk mereka? Ya, hari ini tidak ada yang pulang ke rumah karena mereka masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak grand final Cahaya Muda Indonesia. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah maupun di manapun kalian berada, di mana 4 finalis Cahaya Muda Indonesia ini akan menunjukkan bakatnya di babak grand final episode selanjutnya. Terus dukung jagoan muda kalian dan jangan lupa untuk menyaksikan Cahaya Muda Indonesia di iNews TV. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial medianya di @official_iNews_TV. Dan juga follow Instagram dari @official_cahaya_muda_Indonesia untuk mengetahui informasi terupdate. Dan pada malam hari ini saya ingatkan kepada seluruh pemirsa untuk mendukung jagoan Anda melalui voting di RCTI Plus mulai dari hari ini di panggung Grand Final tanggal 14 Maret 2026. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita sekali lagi di @official_iNews_TV dan @official_cahaya Muda Indonesia. Dan selanjutnya ini dia Om. Saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah.
Semuanya. Allah